Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melsi Oksikasmi, NPM 22100 70147. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Sekarang ini saya akan mempresentasikan tugas riset saya yaitu tentang poster ilmiah. Eh, Judul poster ilmiah yang saya buat adalah Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR. Pertama, kita akan membahas latar belakangnya dulu, kenapa saya mengambil masalah ini untuk saya buatkan ke poster ilmiah. Berat bayi lahir rendah atau BBLR itu didefinisikan sebagai berat lahir bayi yang kurang dari 2.500 gram yang merupakan masalah kesehatan global yang signifikan. Di Indonesia sendiri, prevalensi BBLR ini mencapai 6,2% berdasarkan Riskesdas 2018 dan itu belum memenuhi target nasional yaitu 6,9%. BBLR itu berkontribusi pada 75% kematian neonatal, eh, dengan 65%-nya itu terjadi dalam 7 hari pertama kehidupan. Faktor resikonya meliputi anemia pada ibu hamil, komplikasi kehamilan, dan kurangnya akses pelayanan kesehatan. Penelitian terhadap BBLR itu penting karena dampaknya terhadap mortalitas neonatal, morbiditas jangka panjang seperti gangguan perkembangan motorik, dan beban sosial ekonomi. Pemahaman faktor risiko dan intervensi efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG terkait dengan kesehatan. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka, pertama kita akan membahas mengenai definisi dan epidemiologi dari BBLR. BBLR adalah bayi dengan berat lahir yaitu kurang dari 2.500 gram. Itu artinya jika seorang bayinya itu lahir dengan berat 2.499 gram, maka itu juga termasuk dengan em, kategori BBLR terlepas dari usia gestasi. WHO itu memperkirakan 15-20% kelahiran global itu adalah BBLR, sekitar 20 juta bayi per tahun. Di Indonesia sendiri, prevalensi BBLR itu bervariasi, dengan angka 10,5% secara nasional hingga 34% itu di Kepulauan Riau. BBLR lebih sering terjadi pada kehamilan remaja di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etiologi dan faktor risiko dari BBLR. Eh, Etiologi dan faktor risikonya sendiri itu terbagi menjadi faktor maternal dan faktor janin. Untuk faktor maternal, faktor yang berpengaruh yaitu yang pertama adalah gizi buruk. Pada kondisi anemia pada ibu hamil atau defisiensi mikronutrien seperti defisiensi dari zat besi ataupun asam folat itu mengganggu pertumbuhan janin. Selanjutnya usia ibu. Kehamilan pada usia yang kurang dari 20 tahun atau kehamilan pada usia yang lebih dari 35 tahun itu meningkatkan risiko. Serta itu faktor lainnya adalah penyakit kronis. Jika ibu hamil itu memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau infeksi, misalnya infeksi TORCH, maka itu menyebabkan gangguan aliran dari uteroplasenta. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhinya yaitu komplikasi kehamilan. Ibu hamil dengan preeklamsia atau dengan perdarahan antepartum atau pada keadaan kelahiran prematur yaitu pada saat usia gestasi atau kehamilan itu kurang dari 37 minggu, maka itu sangat berkontribusi terhadap kejadian dari BBLR atau berat bayi lahir rendah.
Selanjutnya, faktor lainnya yaitu pendidikan rendah ataupun status ekonomi yang lemah juga dapat berkontribusi. Selanjutnya yaitu adalah faktor janin. Pada faktor janin ini, faktor yang dapat mempengaruhi yaitu adalah yang pertama kelainan kromosom seperti trisomi atau misalnya pada kejadian Down syndrome atau malformasi kongenital itu menghambat dari pertumbuhan janin yang berada di dalam perut ibu. Selanjutnya yaitu ada faktor infeksi intrauterin seperti infeksi CMV atau rubella itu dapat merusak perkembangan janin. Selanjutnya yaitu adalah kehamilan ganda atau gemeli. Bayi kembar itu sering lahir dengan berat rendah, yaitu diakibatkan oleh kompetisi nutrisi yang terjadi antara satu sama lainnya. Di sini saya ada membuatkan eh, gambaran dari etiologi dan faktor risikonya itu. Yang pertama itu ada anemia tadi, hamil di usia dini, diabetes, infeksi, perdarahan, keadaan sosial ekonomi yang rendah, kelainan kromosom, serta gemeli. Dan di sini dapat kita lihat juga yaitu berdasarkan dari data dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, uh, maka faktor yang paling besar mempengaruhi terhadap kejadian BBLR itu adalah anemia yang terjadi pada ibu hamil, yaitu terjadi pada 40% kasus. Selanjutnya, keadaan nomor dua yang mempengaruhi BBLR itu adalah komplikasi yang terjadi selama kehamilan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya seperti kejadian preeklamsia, perdarahan antepartum, atau kelahiran prematur. Selanjutnya, keadaan nomor tiga yang mempengaruhi BBLR itu adalah usia ibu, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi juga, jika usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Ini berpengaruh terhadap 20% kejadian. Serta eh, kejadian lainnya, faktor lainnya yang mempengaruhi kejadian BBLR adalah kurangnya eh, eh, kurangnya eh, kurangnya eh, kegiatan antenatal care yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas patofisiologi dari kejadian BBLR. Yang dimana saya jelaskan tadi bahwasannya faktor maternal, plasenta, faktor janin, serta lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya gangguan nutrisi, yaitu janin tidak mendapatkan cukup gizi untuk tumbuh optimal, serta hipoksia yaitu kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, serta infeksi yaitu seperti TORCH tadi itu bisa mengganggu perkembangan janin, serta kelainan genetik seperti faktor bawaan yang menyebabkan pertumbuhan janin itu tidak sesuai usia kehamilan. Maka kejadian ini dapat menyebabkan terjadinya BBLR atau berat bayi lahir rendah, dan jika BBLR ini terjadi, maka akan dapat mengakibatkan komplikasi seperti hipotermia atau bayi itu BBLR itu sulit mengatur suhu tubuh, serta hipoglikemia, kadar gula darah yang rendah karena cadangan energi tubuh yang sedikit, serta infeksi sistem imun yang belum matang sehingga mudah terinfeksi, serta dapat mengakibatkan gangguan perkembangan, baik perkembangan fisik maupun neurokognitif itu dapat terganggu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas dampak dari BBLR atau berat bayi lahir rendah. Bayi BBLR beresiko tinggi mengalami infeksi, asfiksia, dan kematian neonatal dini. Jangka panjang dari kejadian BBLR ini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik, sosial, dan gangguan belajar yang memengaruhi kualitas hidup. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu peningkatan gizi ibu hamil, terutama suplementasi dari zat besi,
kunjungan antenatal care yang terpadu untuk deteksi dini komplikasi, serta edukasi kesehatan reproduksi pada remaja dan ibu hamil. Ini semua upaya pencegahan ini dapat kita jelaskan atau dapat kita edukasi terhadap eh, seseorang yang sedang mengalami kehamilan atau pada seseorang yang ingin melakukan kehamilan. Selanjutnya yaitu bagian yang terakhir adalah simpulan dan saran. Pada bagian simpulan, BBLR merupakan masalah kesehatan utama dengan prevalensi tinggi di Indonesia, dipengaruhi oleh anemia ibu hamil, komplikasi kehamilan, dan akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Dampaknya meliputi mortalitas neonatal dan gangguan perkembangan jangka panjang. Intervensi berbasis pencegahan melalui perbaikan gizi dan pelayanan antenatal care terbukti efektif untuk mencegah kejadian BBLR ini. Dan saran yang dapat kita berikan yaitu yang pertama, tingkatkan program suplementasi zat besi dan edukasi gizi untuk ibu hamil, serta perluas akses antenatal care terpadu di daerah-daerah yang terpencil, serta lakukan penelitian lanjutan tentang determinan sosial BBLR untuk intervensi yang lebih spesifik, serta libatkan komunitas dalam promosi kesehatan ibu dan anak. Untuk daftar pustakanya sendiri, yaitu ini sumber yang saya dapatkan. Mungkin sekian presentasi dari poster ilmiah tentang kejadian berat bayi lahir rendah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Eh, saya Melsi Oksai Kasmi, NPM 22 170 147 pamit undur diri. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.